Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kita mau bahas tentang lensa Yungno. Mungkin lensa Yungno salah satu lensa yang bisa dibilang udah cukup senior ya, dari zaman aku baru belajar juga dulu udah terkenal banget Yungno. Nah, sekarang ada beberapa seri yang terbarunya. Hari ini kita akan review sampai habis. Buat para pencinta fotografi yang baru belajar, nah mungkin suka cari option ya. Misalkan lensa-lensa terpatri itu kira-kira apa sih yang efektif, ramah di kantong, tapi juga hasilnya maksimal. Nah, lensa Yungno ini bisa dibilang salah satu opsi yang bisa kamu lirik nih. Apalagi zaman sekarang Yungno udah mulai munculin banyak banget lensa-lensa baru. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social management dan juga kebutuhan untuk marketing, silahkan kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Pencinta fotografi pasti udah nggak asing lagi dengan brand yang namanya Yungno. Jadi ini tuh dari zaman dulu ya selalu ada gitu lensa-lensa yang memang digunakan oleh teman-teman saya dengan lensa-lensa Yungno ini. Dan di sini kebetulan ada 3 lensa yang aku unboxing. Yang pertama yang di tanganku ini lensa 85 mm. Nah, kemudian ini lensa 50 mm dan juga yang 35. Nah, lensa-lensa fix ini memang selalu menjadi lensa yang menarik ya. Zaman dulu pertama kali belajar fotografi yang aku beli itu adalah pertama lensa kit, karena otomatis beli kamera biasanya pasti ditawarin tuh. Udah punya lensa belum? Kalau belum punya lensa pasti dia langsung nawarin pakai lensa kit aja nih buat pemula gitu. Memang untuk pemula yang masih awam banget sama fotografi di zaman itu juga aku kayak oh ya udah deh lensa kit aja, yang penting focal lengthnya dapet dari ujung ke ujung nih, dengan sapu jagat kan biasanya. Lalu kemudian abis itu biasanya setelah dari lensa kit naik nih mulai levelnya, mulai nyari yang namanya lensa-lensa fix yang berbokeh, karena kalau buat para pencinta fotografi kan pasti tertarik tuh ya, begitu ngeliat backgroundnya bisa ngeblur nih gitu, ada bokehnya gitu. Otomatis pengen punya lensa yang punya bukaan besar. Jadi biasanya tuh kalau zaman dulu aku naksirnya langsung ke 50 mili 1.8, karena waktu zaman dulu aku nggak salah pakai Nikon 5018 tuh harganya cuma 900.000 atau 800.000 lah. Salah satu lensa yang paling murah di zamannya. Nah, kemudian dari 50 mm biasanya kita mulai naik lagi tuh, mulai nyari yang 35 mm. Nah, otomatis pasti nambah-nambah terus lah beranak. Di sini kenapa aku menjadi tertarik ketika nyobain si lensa-lensa fix ini. Saat ini sih aku bisa dibilang lensa-lensa fix yang aku suka itu memang ada di 3 range ini. 35 mm biasanya kalau aku ingin motret modelan dengan background yang masih terjaga gitu, detail backgroundnya masih banyak. 50 mm biasanya kalau kita traveling 50 mm tuh menjadi satu lensa yang menarik, apalagi kalau waktu aku masih anak-anak masih kecil, otomatis 50 mm tuh selalu buat motretin anak-anak. Dan yang 85 biasanya aku pakai buat foto-foto fashion. Jadi foto-foto fashion apakah half body ataupun full body, biasanya bokehnya masih dapet dan juga detailnya bagus dan juga tajam. Nah, kita akan coba bahas satu persatu sebenarnya seperti apa sih lensa-lensa Yungno ini. Lensa Yungno ini bisa dibilang dia sudah memiliki nano multilayer coating. Jadi coatingnya ini biasanya ngebantu kita para fotografer supaya kalau teman-teman mungkin pernah ngelihat photoshoot yang mungkin direct banget kena matahari, itu biasanya ada flare, ada ghostingnya. Nah, ketika ada coatingnya itu biasanya mengurangi ghosting ataupun flare tersebut. Lalu untuk beberapa lensa-lensa yang relatif agak murah, itu biasanya sangat-sangat challenging pada saat kita berhadapan dengan chromatic aberration. Chromatic aberration itu biasanya akan ada seperti warna yang seperti ungu ataupun hijau di setiap sudut-sudut dari objek. Jadi misalnya kamu motret orang nih, lalu ada lightingnya dari belakang, cahayanya lumayan kenceng. Lalu kemudian di pinggir-pinggirnya itu biasa ada kayak garis ungu atau garis hijau yang tipis. Nah, itu yang disebut dengan chromatic aberration. Itu biasanya terjadi karena lensa tidak bisa
menerjemahkan cahaya secara baik. Jadi ada yang miss cahaya yang dipantulkan di sana sehingga terekamnya itu muncullah si chromatic aberration. Itu mungkin penjelasanku singkatnya aja ya. Jadi chromatic aberration itu biasanya lumayan mengganggu untuk satu buah hasil foto. Lalu kemudian lensa Yongnuo ini memiliki 9 elemen dalam 8 grup dan juga memiliki 7 blade aperture. Lalu kemudian lensa-lensa ini juga bisa dibilang memiliki minimum fokus yang cukup dekat. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memotret dengan jarak yang cukup dekat, nah minimum focus distance dari lensa-lensa Yongnuo ini adalah di sekitar 0,8 meter. Dan kalau dilihat dari build-nya, ini tuh bukan yang model plastiki gitu loh, yang kadang-kadang kalau teman-teman mungkin sering ngeliat lensa-lensa yang dijual murah, bodinya tuh kelihatan ringkih ya. Nah ini tuh enggak, jadi lensa Yongnuo bisa dibilang build-nya bagus ya, dan juga cukup ringan. Karena biasanya kalau kita traveling otomatis kan berat lensa tuh ngaruh banget, apalagi kalau kamu bawa lensanya lebih dari satu gitu. Nah lensa Yongnuo yang 85 mm ini memiliki berat di sekitar 346 gram. Jadi bisa dibilang lensanya lumayan ringan dan bisa diajak jalan-jalan kemana-mana. Lalu kemudian lensa 85 mm ini dia memiliki diameter untuk lensa di sekitar 58 mm. Jadi teman-teman yang misalkan pengen pakai filter-filter tertentu, nah ukurannya tuh di sekitar 58 mm. Lalu kemudian kita coba lihat yang lensa 50 mm. Nah lensa 50 mm-nya bisa dibilang build-nya nggak beda jauh ya sama 85. Nah untuk lensa 50 mm sendiri dia range-nya itu dari f1,8 sampai f16. Kemudian lensa ini juga memiliki one aspherical element. Dan sama kayak tadi yang 85, dia juga memiliki nano coating yang bisa dibilang bisa mengurangi untuk chromatic aberration. Dan juga memiliki digital stepping motor autofocus system. Dan juga yang menarik dia memiliki dust dan waterproof rubber ring. Jadi kalau lensa 50 mm ini kan lumayan sering dipakai kemana-mana ya. Jadi penting banget lensa ini untuk memiliki dust dan waterproof rubber ring. Nah kemudian yang menarik juga nih buat satu buah lensa ini, dia memiliki ada satu port kecil kalau teman-teman lihat di sini. Ini adalah untuk update firmware, jadi teman-teman bisa colok kabel USB-C langsung ke lensanya untuk updating firmware-nya. Ini menarik banget. Lalu kemudian kita masuk ke lensa berikutnya, ini untuk lensa 35 mm. Lensa 35 ini biasanya nggak cuma buat foto potret aja, biasanya sangat menyenangkan kalau teman-teman juga ajak buat street hunting. Kalau teman-teman mungkin suka ke pasar, motret-motret di pinggir jalan, nah 35 tuh salah satu lensa yang menarik. Apalagi kalau teman-teman menggunakan kamera-kamera full frame. Oh ya, buat teman-teman mungkin tadi aku sempat ke-skip, semua lensa ini adalah lensa-lensa yang bisa dipakai untuk kamera bersensor full frame. Jadi kalau teman-teman punya kameranya full frame, ini memang udah pilihan yang paling tepat. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini, lensa 35 mm ini aperture range-nya itu di sekitar f2 sampai f16. Lalu kemudian juga memiliki customized control ring dan juga FN button. Sama kayak tadi yang 55 mm dia juga memiliki DSM atau digital stepping motor. Selain itu juga sama seperti lensa-lensa yang lainnya, ini memiliki nano multi coating. Jadi nggak usah khawatir untuk pemotretan yang direct kena matahari atau direct cahaya. Selain itu juga memiliki 7 blade circular diaphragma. Lalu kemudian sama dengan lensa yang sebelumnya 50 mm, ini juga memiliki USB port, jadi langsung bisa colok untuk update firmware-nya. Nah kalau dari review saya sebenarnya biasanya yang jadi problem untuk lensa-lensa yang relatif murah itu biasanya adalah di chromatic aberration. Jadi chromatic aberration itu biasa sangat challenging untuk lensa-lensa murah. Dan bisa dibilang di lensa Yongnuo ini chromatic aberration sudah bisa dihilangkan dan juga bisa teratasi gitu ya. Mungkin sisanya yang teman-teman harus perhatikan adalah mengenai sharpness. Jadi ada beberapa hal yang mungkin secara sharpness sangat maksimal di bagian tengah gitu ya, tapi di bagian sudut biasanya tidak setajam bagian tengahnya. Jadi lensa-lensa ini bisa dibilang cukup recommended buat teman-teman yang biasanya suka foto portrait atau mungkin juga suka motret dalam keadaan low light ya, karena kadang-kadang kalau kita foto street ataupun foto modelan, kadang-kadang kan kita dihadapkan dengan beberapa kondisi yang bisa dibilang cukup rendah cahayanya, nggak banyak
Jadi otomatis dengan menggunakan f yang cukup besar, ini bisa membantu pada saat kondisi-kondisi tersebut. Lalu kemudian secara karakter bokeh juga bisa dibilang bokehnya cukup halus ya. Jadi buat teman-teman yang pencinta bokeh, boleh banget buat nyobain lensa-lensa ini. Lalu kemudian ya kalau kita bicara harga, otomatis harganya sangat terjangkau. Dan buat teman-teman bisa menjadi opsi banget kalau ingin menambah lensa-lensa baru yang nyaman dan juga ramah di kantong. Nah demikian kira-kira pembahasan kali ini, lensa-lensa yang bisa kamu pilih buat kamu pemilik kamera full frame dan mungkin mencari opsi-opsi lensa supaya bisa enak diajak jalan-jalan, nyaman di kantong, tapi juga berkualitas. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut bisa cek di link di bawah ini pembahasan tentang Yumno. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.